Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mama Dah, spill dong kalimat dan redaksi berdoanya, kasih contoh dong gitu. Redaksi berdoanya Mama Dah seperti apa? Redaksi berdoa yang me time gitu, yang me time itu yang bukan sekedar minta tapi bener-bener yang connecting gitu loh ke Allah gitu. Nah, itu memang waktunya kalau aku biasanya habis sholat asar ya. Jadi berdoanya itu agak panjang. Mungkin bisa sekitar 5-10 menitan sendiri cuma berdoa doang gitu. Tapi ini bener-bener lega banget, seneng banget karena kemudian sampai nangis, sampai intinya itu yang bikin hati itu jadi lebih adem, jadi lebih tenang karena sudah komunikasi sama Allah gitu. Karena udah kayak ya itu sih ya, kalau kita nih ya kalau ngobrol sama suami aja seneng kan gitu misalkan, apalagi kalau misalkan kita itu ngobrol sama Allah itu pasti lebih bikin tenang lagi gitu. Kalau istri-istri nih kalau seharian nggak diajak ngobrol suami kan pasti moodnya itu jadi malampir gitu ya. Nah kalau kita apalagi kalau misalkan kita nggak ngobrol sama Allah itu bisa jadi lebih berabe daripada nggak ngobrol sama suami sebenarnya gitu. Jadi kita usahakan untuk setiap hari kita punya me time, bener-bener berdoa, bener-bener yang komunikasi dengan Allah itu yang bener-bener dari hati sampai nangis dan nggak cepet-cepet gitu loh. Yang kita itu udah enjoy banget menikmati momen ngobrol ngomong sama Allah, entah itu curhat, entah itu terima kasih, entah itu minta sesuatu kayak gitu. Oke, langsung aja saya kasih contohnya. Jadi ini saya seolah-olah berdoa seperti biasa ya, berdoa seperti biasa. Tapi semoga saja saya nggak grogi ya, karena biasanya nggak ada shoot kamera seperti ini. Saya nanti seolah-olah berdoa yang tiap hari gitu ya. Semoga saja saya nggak grogi. Dan oke, jadi saya tuh kalau berdoa langsung aja ya. Jadi karena berdoa yang me time itu saya biasanya nggak tahu sih berapa lama, pokoknya ketika saya sudah merasa cukup mendoakan A, B, C, D ya udah gitu, selesai gitu. Oke, dan sebenarnya juga ketika saya punya ada tantangan khusus ya biasanya ditambah sih. Jadi ini saya kasih contoh doa saya secara umum ketika saya nggak punya hajat khusus ya, ketika saya nggak ada hajat khusus atau masalah sesuatu yang membuat saya harus berdoa gitu, harus minta pertolongan Allah gitu. Jadi kalau saya biasanya itu awal saya baca sholawat, istighfar, kemudian hamdalah, kemudian Allahumma innaka antal ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian saya sebut Asmaul Husna, baru deh kemudian saya ngobrol sama Allah, intinya mencurahkan isi hati saya ke Allah gitu, dengan bersyukur kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai di menit ketiga detik ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka antal ahad as-samad lam yalid walam allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Mujib, ya Allah ya Hanan, ya Manan, ya Fatan, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat nafas yang masih sempurna sampai detik ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat seluruh organ tubuh hamba yang masih berfungsi dengan sempurna sampai detik ini. Ya Allah, sedangkan banyak di antara saudara-saudara hamba sedang berjuang di ICU atau bahkan telah bertemu denganmu. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezeki suami yang soleh, setia, pengertian, penyayang, penyabar. Terima kasih ya Allah
atas rezeki suami yang sangat mencintai hamba, yang selalu mendukung hamba, yang selalu memuliakan hamba. Padahal banyak di luar sana ya Allah istri-istri yang kehilangan suami yang pengertian, istri-istri yang mengharapkan suami yang soleh dan setia. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba suami yang jauh dari apa yang hamba minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba anak-anak yang sehat sempurna ya Allah. Engkau berikan anak-anak yang soleha kepada hamba ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba waktu luang yang begitu banyak ya Allah. Engkau berikan hamba bisnis yang lancar dan sukses ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Engkau berikan hamba waktu untuk lebih banyak beribadah kepadamu ya Allah. Walaupun hamba seringkali lalai dengan waktu luang itu ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Atas nikmat kendaraan, rumah, dan segalanya yang begitu nyaman darimu ya Allah. Sedang di luar sana banyak dari saudara-saudara hamba yang kebingungan, kehujanan, kepanasan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rezeki, karunia, nikmat, dan anugerah yang begitu sempurna dan berlimpah ya Allah, yang hamba tidak pandai mensyukurinya ya Allah. Ampuni hamba ya Allah yang tidak pandai mensyukurinya dengan banyak beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah yang masih lalai dalam waktu luang hamba ya Allah. Ya Allah, mohon ampunlah segala dosa dan kesalahan hamba, suami hamba, kedua orang tua hamba, kedua mertua hamba, anak cucu keturunan biologis hamba, dan anak cucu keturunan bisnis hamba ya Allah. Mohon limpahkanlah rahmatmu, ampunan, hidayahmu, taufikmu, dan inayahmu kepada kami ya Allah. Bimbing dan tuntunlah kami untuk istiqomah di jalanmu yang lurus hingga akhir hayat kami ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah menjalani hidup ini di jalanmu yang lurus tanpa pertolonganmu ya Allah. Tanpa Engkau temani kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba, suami hamba, anak cucu keturunan biologis, dan anak cucu keturunan bisnis hamba ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rezeki ya Allah, berupa rasa nikmat, rasa candu dalam beribadah dan bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu mendirikan sholat hingga akhir hayat kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, temanilah kami selalu ya Allah, untuk dapat memperbaiki lahir dan batin kami ya Allah, untuk istiqomah di jalanmu yang lurus hingga akhir hayat kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Lindungilah kami ya Allah dari segala macam hawa nafsu dan godaan syaitan yang terkutuk. Lindungilah kami ya Allah dari segala macam penyakit hati yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, ya Latif, mohon muliakan, bahagiakan, dan angkatlah derajat kedua orang tua hamba dan kedua mertua hamba ya Allah. Kami belum mampu menjadi anak yang berbakti untuk mereka ya Allah. Mohon lindungilah mereka dari segala macam siksa kubur dan api neraka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Berikanlah hamba dan suami hamba kemampuan ya Allah untuk memuliakan kedua orang tua kami dan kedua mertua kami ya Allah.
di sisa umur mereka ya Allah, di masa tua mereka ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah, untuk dapat memiliki rumah yang besar, nyaman, dengan fasilitas terbaik untuk mengajak kedua orang tua kami dan kedua mertua kami tinggal bersama kami ya Allah, memuliakan dan membahagiakan masa tua mereka bersama kami ya Allah. Ya Allah, mohon muliakan, bahagiakan, dan angkatlah derajat suami hamba ya Allah. Karuniakanlah kepada suami hamba ya Allah kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang yang penuh dengan berkah-Mu ya Allah. Berikan keberkahan, kesuksesan, keberhasilan pada segala bisnis dan perusahaan yang dijalankan suami hamba ya Allah. Dan jagalah ya Allah suami hamba dalam kesetiaannya kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada hamba dan anak-anak hamba ya Allah. Ya Allah, mohon muliakan, bahagiakan, dan angkatlah derajat anak cucu cicit keturunan biologis hamba ya Allah. Jadikan anak cucu cicit keturunan biologis hamba ya Allah pecinta, pengamal, dan penghafal Al-Quran, yang kuat tauhidnya kepadamu ya Allah, yang selalu mendirikan sholat hingga akhir hayatnya ya Allah, yang sukses, selamat, dan beruntung di dunia dan akhirat karena rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, mohon muliakan, bahagiakan, dan angkatlah derajat anak cucu cicit keturunan bisnis hamba ya Allah. Hamba tidak mampu membimbing mereka ya Allah, hamba tidak sanggup ya Allah. Sebagaimana Engkau menolong dan merahmati hamba dapat sukses, beruntung, dan berprestasi di Tira Satria Niaga melalui jalan tauhid, mohon ya Allah berikan juga ampunan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu untuk semua anak cucu cicit keturunan bisnis hamba ya Allah, untuk mereka juga dapat sukses, beruntung, dan berprestasi di Tira Satria Niaga melalui jalan tauhid ya Allah. Kuatkan tauhidan mereka ya Allah, jadikan mereka soleh-soleha ya Allah, jadikan mereka bahagia di dunia dan akhirat bersama keluarganya melalui jalan tauhid ya Allah. Ya Allah, mohon muliakan, bahagiakan, dan angkatlah derajat anak cucu cicit. Mohon muliakan, bahagiakan, dan angkatlah derajat rekan-rekan EPC, EPD, dan GEPD di Tira Satria Niaga. Amin ya Rabbal Alamin. 10 menit. Oke, itu sih ya, itu aku tadi bener-bener nggak ngeliat ini biar aku nggak grogi ya. Jadi itu me time aku biasanya, aku berdoanya kayak gitu biasanya. Tadi agak ke distract di awal, di akhir-akhir tadi karena ada Aisyah masuk baru pulang dari sekolah. Tapi itu sih, itu udah hampir di akhir. Jadi aku juga mendoakan di akhir itu, aku mendoakan rekan-rekan EPC, EPD gitu ya, teman-teman bisnis aku, dan juga kadang aku juga mendoakan siapapun lah ya, pebisnis, pedagang, muslim, mukmin di seluruh dunia kayak gitu. Dan biasanya di akhir setelah aku mendoakan teman rekan-rekan itu, aku baru mendoakan hajat khusus aku sendiri gitu. Misalkan saat itu aku lagi mau misalkan meru'yah gitu ya, ru'yah itu aku doakan orang yang aku ru'yah dulu gitu. Kemudian misalkan hari itu aku misalkan pengen ABC gitu ya, itu aku jadi hajat aku tuh letaknya di akhir sih sebenarnya. Hajat aku letaknya di akhir. Jadi awal-awal itu memang kayak gitu contohnya gitu. Itu sih, semoga jadi inspirasi, dan panjang banget ya. Jadi itu tadi sekitar 10 menit. Tapi seneng banget karena me time itu benar-benar ngobrol sama Allah di situ sampai nangis, itu bisa bikin mood aku bagus banget lah. Pokoknya karena ketika mood bagus, maksudnya hati tenang, mungkin karena dengan air mata itu Allah
menghapus dosa, jadi waktu kita lebih produktif dan semuanya jadi lebih mudah kayak gitu. Terima kasih. Sekian contoh berdoa dari saya, semoga bisa menginspirasi dan semoga kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.